Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Oke, kita lanjut ke video yang keempat untuk hari ini ya. Oke, yang pertama adalah NICL. Nah, NICL masih bertahan di atas support bottom box ya, yaitu di atas harga 80. Ini juga boleh diperhatikan minggu ini dan minggu depan apakah dia terus bertahan di atas 80 lalu bisa lanjut lagi untuk menembus 90 atau bahkan 93. Ini teman-teman boleh perhatikan. Ya, ini sudah terlihat sideways mungkin sekitar 2 atau 3 minggu. Nah, ini mudah-mudahan ada peluang untuk saham ini. Untuk top boxnya sendiri, NICL ada di harga 93. Semoga bisa tembus. Nah, ini juga boleh dipantau ya. Kalau misalkan dia berhasil tembus, berarti sudah bergerak kembali di atas EMA 10, 20, 30, dan 100. Lanjut ke saham berikutnya yaitu Antam. Nah, Antam juga bangkit hari ini dari supportnya di atas harga 1535. Nah, ini juga boleh diperhatikan besok atau minggu ini apakah Antam berhasil menguat kembali untuk menembus resisten berikutnya di harga 1175, lalu bisa menembus lagi top box di harga 1770. Ini juga boleh diperhatikan. Nah, kalau misalkan lebih kuat lagi, akan lebih bagus lagi kalau Antam sudah bergerak di atas pergerakan moving average 10-20 dan 30, yaitu di atas harga 1945. Ya. Jadi Antam boleh diperhatikan selama masih ada di atas support 1535. Lanjut ke saham berikutnya yaitu WH. Nah, untuk WH sendiri hari ini koreksi ya 0,5%, tapi masih bertahan di atas EMA 100. Ya, mudah-mudahan ini akumulasi ya, akumulasi. Mudah-mudahan ada peluang, masih ada peluang untuk lanjut lagi untuk menembus harga 175 atau bisa bertahan di atas harga 175. Ini akan boleh diperhatikan lagi pergerakannya. Kalau bisa bertahan di atas 175 atau bahkan bisa bertahan di atas top box 178, ya, ini akan sangat bagus. Jadi masih boleh dipantau untuk saham WH ini. Memang hari ini volume jual ya, tapi mudah-mudahan ya kalau nggak besok jalan ya tunggu sekitar mungkin 2 hari lagi. Kita lanjut aja ke saham berikutnya yaitu CMPP. Nah, CMPP hari ini arah lagi ya. Setelah koreksi 3 hari, hari ini rebound, dia hari ini arah. Masih boleh diperhatikan besok apakah lanjut atau tidak, karena sebelumnya untuk CMPP ini belum berhasil menembus top box di menembus harga 318. Ini juga masih boleh diperhatikan. Untuk supportnya, berarti CMPP hari ini kembali ke atas supportnya di atas 262. Lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ASA. Nah, ASA sendiri masih bergerak terbatas, hari ini menguat 1,4%. Masih close di bawah EMA 20, tapi close di atas EMA 10, masih boleh dipantau kalau ASA berhasil menembus top box di 1760. Untuk supportnya sendiri untuk saat ini adalah di 1580. Lanjut ke saham berikutnya yaitu JSMR. Nah, JSMR masih bertahan di atas support 3470 dan hari ini close di atas EMA 10, tapi belum berhasil menembus EMA 20-nya. Nah, ini juga boleh dipantau apakah besok lanjut naik atau justru malah akan turun lagi, tapi selama masih di atas 3470 ini teman-teman boleh perhatikan. Nah, kalau misalkan besok dia berhasil menembus 3610 atau bahkan bisa menembus 3620, ini akan sangat bagus ya untuk JSMR. Mudah-mudahan bisa bergerak lagi di atas pergerakan EMA 10, 20, 30 atau bahkan 100-nya. Lanjut ke saham Bird.
Nah, untuk BERT sendiri masih sideways dan masih bergerak di atas MA100 di atas harga 1475. Ini juga boleh diperhatikan, ini ada support yang kuat juga untuk BERT. Mungkin bisa dijadikan support nih 1485, atau kalau mau tanggung ya supportnya di harga MA100-nya di 1475-nya. Tunggu aja sampai dia bisa bergerak lagi di atas harga 1680. Kalau sudah bergerak di atas 1680, ini mudah-mudahan jadi lebih bagus dan lebih kuat ya. Nah, ini ada resisten di situ. Jadi lihat aja pergerakannya. Masih boleh dipantau untuk minggu ini dan minggu depan. Lanjut ke saham berikutnya yaitu MMLP. Hari ini open sama dengan close ya, 0. Tapi masih bertahan di atas MA10, 20 dan setara dengan MA30. Masih boleh dipantau pergerakannya, apalagi kalau dia bisa menembus stop box di 482. Lanjut ke saham Inco. Nah, Inco juga udah mulai bangkit nih ya. Apakah dia akan lanjut atau justru malah akan koreksi lagi? Kita lihat aja. Supportnya ada di 4770. Kalau dia lanjut berarti kuat. Paling enggak bisa ke MA20 dulu. Untuk target terdekatnya di 5560. Tapi kalau saya pribadi, saya akan tunggu dulu dia sampai bergerak, paling enggak dia sideways dulu. Tapi untuk trading jangka pendek boleh kalau misalkan teman-teman mau masuk, apalagi kalau dia berhasil menembus harga 5350. Paling enggak target terdekat ada di 5570-nya. Dan Inco masih bergerak di bawah MA10, 20, 30 dan juga 100. Masih terlihat downtrend ya. Masih downtrend, apakah dia akan balik arah? Kita lihat aja pergerakannya di minggu ini dan minggu depan. Lanjut ke saham berikutnya yaitu DKFT. Nah, DKFT sudah menyentuh top box tapi belum berhasil tembus. Ya, DKFT belum berhasil menembus harga 124. Jadi masih boleh diperhatikan di minggu ini, besok atau minggu depan apakah dia lanjut naik untuk menembus top box, bahkan bisa menembus 127 yaitu MA100-nya dan bisa bergerak lagi di atasnya. Ini juga boleh diperhatikan. Untuk supportnya, ini teman-teman bisa pakai support 116 dan juga 113. Lanjut ke saham berikutnya yaitu TINS. Ya, hari ini TINS juga belum berhasil menembus top box ya. Masih terlihat downtrend, masih close di bawah MA20. Tapi teman-teman juga boleh pantau kalau mau lihat saham ini apakah dia akan lanjut naik lagi atau tidak selama dia masih bertahan, selama dia masih bertahan di atas support 1270. Ini boleh dipantau. Kalau dia turun lagi atau ke bawah menembus 1270 ya tunggu aja dulu, cari saham yang lain aja. Tapi kalau berhasil menguat di atas 1385 ini juga boleh diperhatikan, apalagi kalau sudah mulai menembus MA20-nya ya di harga 1430. Dan masih close di bawah MA20, 30 dan juga 100. Lanjut ke saham berikutnya yaitu MDKA. Nah, MDKA hari ini menguat 7,4% ya, tapi belum berhasil menembus resisten 3810 ya. Sempat tembus tapi maksudnya nggak close di atas harga 3820 ya. Jadi kalau misalkan MDKA berhasil close di atas 3820 ini akan sangat bagus. Jadi masih boleh diperhatikan. Tapi masih terlihat downtrend karena masih close di bawah MA20, 30 dan juga 100. Lanjut ke saham berikutnya yaitu ESA. Nah, ESA juga masih bertahan di atas support ya. Ini masih bertahan di atas support 720.
Ya, kita lihat aja apakah dia akan sideways dulu atau justru malah akan menguat lebih cepat. Kita lihat apakah ESA akan berhasil menembus harga 795 dan juga menembus harga 835. Nah, kalau sudah bisa menembus berarti bagus, apalagi kalau bisa menembus EMA 100 yaitu di harga 905. Ini juga boleh diperhatikan. Lanjut ke saham berikutnya yaitu NRG. Nah, NRG setelah terkoreksi berapa hari nih? Mungkin sekitar 1 minggu ya. Ya, 5 hari atau 5 hari. Hari ini menguat lagi, masih bergerak di atas EMA 100 ya. Masih bergerak di atas EMA 100. Hari ini dia rebound dari support harga 220 dan menembus bottom box di 226. Dan close di harga 228, jadi masih boleh diperhatikan apakah NRG akan menguat kembali dan bisa close di atas 236. Nah, ini juga boleh dipantau. Mungkin kalau untuk saat ini mungkin untuk trading jangka pendek aja dulu ya. Kalau misalkan dia bisa menembus dan bisa close di atasnya, ini bagus. Tapi sayangnya untuk hari ini masih close di bawah EMA 10, 20, 30, tapi masih bertahan di atas EMA 100. Lanjut ke saham berikutnya yaitu Medco. Nah, ini Medco juga sama ya. Medco juga sama, hari ini close di atas EMA 10 tapi masih di bawah EMA 20, 30 dan 100. Sayangnya belum berhasil naik lagi. Kalau dia bisa bertahan di atas 685 ya. Sorry. Coba. Kalau dia bisa bertahan di atas harga 500. 595 ini akan sangat bagus. Sayangnya belum berhasil naik dan bergerak lagi di atas pergerakan EMA 10, 20 dan 30 untuk Medco. Masih bergerak di bawah EMA 100, 20 dan 30. Lanjut ke saham Raja. Nah, hari ini Raja menembus 740 ya targetnya. Masih ada satu target lagi yaitu ATH-nya di harga 830. Apakah Raja akan menembus ATH-nya dan membuat ATH baru ya 830. Ini juga boleh diperhatikan besok. Yang belum punya hati-hati karena sudah tinggi sekali, dan yang sudah punya jangan lupa untuk naikkan trailing stop-nya. Oke, Raja sangat bagus, masih sangat uptrend, tapi juga semakin tinggi resikonya. Lanjut ke saham yang terakhir untuk di video yang keempat yaitu Elsa. Elsa hari ini menguat lagi ya, setelah kemarin menguat juga 2%, hari ini naik lagi 2%. Tapi sayangnya belum berhasil close di atas EMA 30 dan juga EMA 100 di harga 296. Masih boleh dipantau apakah besok lanjut atau justru malah akan koreksi lagi ya. Untuk supportnya teman-teman bisa perhatikan, ini ada support yang cukup kuat di harga 284. Nah, ini juga boleh dipantau. Kalau misalkan lanjut, mudah-mudahan bergerak lagi di atas pergerakan moving average 10, 20, 30 dan bahkan moving average 100. Elsa cukup bagus ya, jadi masih boleh dipantau. Oke, mungkin segitu dulu untuk video yang keempat untuk hari ini. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Masih ada video-video yang lain, masih ada beberapa saham yang lain yang menarik untuk dipantau di minggu ini dan juga minggu depan. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.